Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Mahesa. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menganalisis media Islam dan media konvensional. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan apa itu media. Nah, media adalah suatu alat perantara atau pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari satu sumber kepada penerima pesan. Banyak pendapat yang mengatakan bahwasannya media adalah segala bentuk saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Dengan kata lain, media dapat didefinisikan sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pesan. Kalau kita bahas secara etimologi, media berasal dari bahasa Latin yang yaitu medius, yang artinya tengah, perantara atau pengantar, dan istilah media sendiri pada umumnya merujuk pada suatu yang dijadikan sebagai wadah atau alat atau sarana untuk melakukan komunikasi. Nah, seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya istilah media dapat digunakan pada berbagai bidang, misalnya media informasi, media pembelajaran, dan lainnya. Secara umum, suatu media memiliki fungsi yang sama, beberapa di antaranya yaitu sebagai sarana informasi kepada masyarakat untuk membantu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Nah, media sendiri memiliki jenis-jenis yang sangat banyak. Menurut Rudy Berg, media pembelajaran, beberapa jenis media adalah media audio, yang dimana jenis media ini melibatkan indera pendengaran yang memanipulasi kemampuan suara. Pesan yang dapat disampaikan dalam media audio adalah pesan verbal dan pesan non-verbal. Pesan verbal itu sendiri berbentuk seperti bahasa lisan atau kata-kata, dan pesan non-verbal itu berbentuk seperti musik, vokalisasi, bunyi-bunyian lainnya. Yang kedua yaitu media visual, yang mana jenis media ini melibatkan indera penglihatan, di mana media ini mempunyai jenis-jenis, yang itu media jenis diantaranya media visual verbal, media visual grafis, media visual mencetak. Media visual verbal yaitu media yang berbentuk lisan, yang berbentuk tulisan, misalnya buku, majalah, surat kabar, dan lainnya. Yang kedua yaitu media visual grafis, yang mana media ini berbentuk berupa simbol-simbol atau unsur-unsur grafis, misalnya sketsa, foto, gambar, diagram, peta, dan lainnya. Selanjutnya yaitu media visual non-cetak, yang mana media ini berisi pesan dalam bentuk 3 dimensi, misalnya diorama, miniatur, model, make up, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu media audio visual, yang mana jenis media ini melibatkan dua indera sekaligus, yaitu indera penglihatan dan indera pendengaran secara bersamaan dalam satu proses. Nah, pesan yang disalurkan pada jenis media ini bersifat verbal dan non-verbal, seperti misalnya film drama, film dokumenter, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itulah penjelasan tentang media. Selanjutnya yaitu kita akan menganalisis sebuah media Islam dan media konvensional. Sebelum lanjut ke hal media selanjutnya, yaitu marilah kita saksikan bersama media Islam berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kalau tentara menjawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya berceramah di tengah TNI, tentara ini rasanya sudah sering, perasaannya ngeri-ngeri sedap. Dulu diundang oleh Komandan Korem Wiranima Riau, Pekanbaru, dan biasanya mudah diingat karena mereka buat sesuatu yang khas. Itu teringat terus karena saya disuruh ceramah di atas mobil seumur-umur. Jadi ada sesuatu yang membuat kita teringat. Berganti waktu itu Pak Nurendi, berganti komandan yang baru, itu teringat juga karena unik juga yang dia buat. Nah, sahabat, setelah kita saksikan bersama tadi media Islam dan ceramah dari Ustaz Abdul Somad. Nah, apa yang membedakan media Islam dan media konvensional? Yaitu terletak pada komunikasinya, di mana media Islam menggunakan prinsip-prinsip komunikasi Islam. Nah, jika sahabat ingin menyaksikan media-media Islam, biasanya telah ditentukan tayang pada waktu berapa. Biasanya media-media Islam ditayangkan pas di waktu subuh atau waktu menjelang maghrib. Dan media konvensional biasanya ditayangkan waktu malam atau waktu siang, dan juga di waktu yang telah ditentukan. Nah, baik buruknya media tersebut itu hanya sahabat yang dapat menilainya. Silakan sahabat menilai baik atau buruknya media tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Mahesa. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.